Lu kalau lu ngomong beggar ya, Goto beggar. Sekarang market cap 300-an. Iya. Kalau dia beggar jadi 700-an. 700-an. Berat nggak? Berat Kalau dia sih. beggar 3 jadi 900 atau 1000 T. Berat nggak? BBC aja baru kemarin sempat 1000. Iya. Hai Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap Cuan. Seperti biasa hari ini ada Paham, pantauan saham, makin paham makin Cuan. Seperti biasa ada Maria Katarina dan juga ada Gua Putra tim riset CNBC Indonesia. ya pastinya ya, setiap kali Paham datang ke rumah Sobat Cuan dimanapun berada, di tempat Sobat Cuan mendengarkan ini kita selalu coba untuk kasih pencerahan. Karena topik-topik yang kita angkat nih Put katanya dianggap related, lumayan related lah. Waktu itu kita sempat bahas soal nyendalin saham, macam-macam ya, tema-temanya lucu-lucu ya yang kita ambil gitu dan kita angkat. Nah hari ini juga nggak kalah menarik. Mungkin Sobat Cuan ngerasain juga hype yang terjadi di saham-saham teknologi. Nah saham-saham teknologi kapankah bangkit kembali atau akankah bangkit kembali? Gimana nih Bro Putra? Karena kan kita menunggu saham-saham teknologi Indonesia perform lagi seperti dulu gitu ya. Kayaknya kalau taruh duit di situ cepet aja gitu kan naiknya. Kemilau DCII gitu kan, inget gak sih sampai DCI emang gak ada yang cuan. Siapa sih yang cuan dari DCI? Banyak lah. Nah, jarang banget. Kalau cuan juga cuma 1 lot, 10 lot, 5 lot. Masa sih? Karena gak liquid. Iya tapi naik harga sahamnya kan tapi gila. Gak liquid. Nah ini nih, yang kayak gini-gini nih, kok bisa sih kan kalau kita lihat nih ya, lo lihat harga saham pertama kali listing misalnya 500 perak, tahu-tahu jadi 10.000, itu kan duit 500 perak lo diakumulasiin ke harga 10.000 kan harusnya cuan. Kenapa lo bisa bilang bahwa itu nggak cuan? Ya, gue bilang itu nggak ada yang cuan itu karena gue kasih itu dulu ya, enlightenment lah. Ya. Dulu itu tuh kalau IPO ya sebelum zamannya IPO itu data retail cuma 1%. Oke. Jadi misalnya mereka listing itu retail cuma kebagian 1%. Rebutan deh di situ. Ya, rebutan di situ di pooling. Sekarang itu bisa 20%, 15%, 15% ke atas lah, minimal 10 lah. Jadi data lebih baik 10 kali lebih besar, banyak gitu. Dulu tuh 1%-nya diambil-ambilin sama makernya, ya. Jadi paling dikasih retail cuma 0,sekian% gitu. Retail udah ambil gede di fixed allotment, pooling diambil lagi gitu. Nah tujuannya diambil banyak-banyak itu supaya gampang ditarik ke atas. Jadi ketika nggak ada retail dalam itu kan lu mau bawa ke 10.000, 100.000 ya terserah. Karena nggak retailnya kagak ada, lu tinggal buy, tinggal tunggu kena marah bursa aja gitu. Di stop dan iya. Masalahnya ya paling kena marah bursa di suspend lah apa sekali. Tapi ya harga saham naik lanjut terus. Seperti kejadian di DCI dulu kan, seperti gue bilang zaman dulu sebelum ada IPO ini kan DCI kan listing sebelum ada IPO ya. Data retail cuma 1%, jadi lu beli ya kebagian. Misal lu ngomong beli 500 ya yang dapat di 500 cuma orang-orang ikut IPO doang. Dan orang-orang ikut IPO bukan IPO ya. IPO belum ada ya dulu. Yang ikut IPO tuh sedikit, segelintir yang dulu kan masih zamannya ngantri-ngantri dulu ya. Paling berarti kan segelintir orang di bawah 100 orang gitu. Berarti memperkaya yang punya saham berarti ya, owner ya. Owner juga enggak tambah kaya. Owner kan kagak jualan. Kan kita udah tulis tuh kekayaan bertambah ya kekayaan cuma tertulis doang, bertambah sekian kan nggak guna. Yang dapat duit itu yang repo ya. Lu tau lah itu sempat ada berita siapa yang repo gitu. Siapa yang repo. Jadi sebenarnya di tujuan ditarik itu ya supaya bisa direpoin gitu. Tapi ya lu ngomong retail kan siapa sih? Segelintir orang sangat sedikit sekali gitu. Yang ngambil dari 500 lo jual di 50.000 dikit banget gitu. Paham. Nah ini ngerti gue kenapa kok akhirnya, makanya Sobat Cuan pada nanya apakah gemilang dari sektor teknologi ini bakalan muncul lagi. Karena kan ada yang terlihat di market kan kayak gitu Put, ya kan. Harga sahamnya dari sekian ke sekian. Wah gila nih. Kalau gue beli aja, gitu. Iya, kalau gue beli di sini harusnya duit gue misalnya yang 1 juta jadi 100 juta misalnya kan. Itu kan hitungan kasar dan hitungan awam. Kenapa gue nggak ikut? Iya, kalau aja jadi ujung-ujungnya. Kalau nggak salah ya, kalau gue udah agak lupa soalnya kejadian udah lama. Yang ngantri IPO cuma dapat 1 atau 2 lot gitu, di bawah 10 lot lah. Nah ini kan kalau kita balik ke mengenai fenomena saham teknologi, apakah memang secara karakteristik sama? Maksudnya sama gimana secara karakteristik sama nggak sih kayak gitu? Memang sama ada terbang tinggi enggak ada memang yang dalam kalau market maker memang selalu ada nggak bisa ditiadakan. Goto aja ada makernya kok. Ya maksudnya selalu memang menarik dan cukup ciamik deh gitu karakteristiknya gitu saham-saham teknologi. Ya
Kalau lu ngomong kayak Bukalapak, Goto, sebenarnya itu kan exit plan investor lama. Jadi ya kalau mau ngomong bakal terbang ke DCII ya susah, mau Bagger 1, Bagger 2 ya susah kayaknya gitu. Enggak, gue nggak ingin menyamaratakan seperti DCI kan ada yang belum terbang nih soalnya nih kan kayak Goto malah blesek gitu kan. Terus sekarang juga masih ditunggu-tunggu juga nih untuk. Jadi orang juga nanya blesek kayak buka tuh, blesek itu drembep kayak blesek lagi. Nah, akhirnya orang-orang pada nanya gitu, ini bagus nggak gue masuk di harga segini? Boleh nggak gue masuk di harga segini? Kan pertimbangannya kalau kita bicara mengenai saham itu kan potensialnya kayak gimana. Nah, saham-saham teknologi ini di mana posisinya? Growth. Ya, growth. Kalau lah. Growth kan berarti akan berkembang. Sebenarnya tujuan lu investasi apa? Tujuan dulu. Misal lu pengennya memang doyannya saham-saham growth ya udah masuk ke sana, lu mau gambling di sana ya oke, it's okay gitu. Ya satu juga ada beberapa udah terkoreksi parah kan kayak Bukalapak gitu ya. Udah kalau mau ngomong sekarang ya secara valuasi udah reasonable ya, sebenarnya udah reasonable sekarang gitu. Cash dia aja udah berapa gitu. Yeah. Tapi kalau mau ngomong kayak misal Goto harganya masih belum berbeda jauh dari IPO, ya kalau mau naik jauh ya agak berat gitu karena ada pihak-pihak yang keluar gitu. Tapi kalau mau ngomong Goto bisa longsor parah sebenarnya juga dijaga. Jadi ada kepentingan buat ngejaga Goto karena Goto masih mau listing tahun depan nggak salah katanya. Emang kalau disebut mau dual listing gitu. Mau dual listing. Nah, ini mungkin bisa momentum nih dual listing kan biasa ya. Nah, kalau seandainya kita dulu kan masuk ke satu saham dan dia growth itu ada potensial growth-nya dalam 1-2 tahun untuk investor ya, bahasanya dalam tanda kutip ya akan ada kenaikan gitu, dari performa harganya gitu. Nah, performanya kalau growth mah performa salesnya naik. Maksud gue GTV, GMV misalnya itu. Ya, maksudnya respon dari investor retailnya juga kan apakah cukup baik atau tidak gitu untuk ini bagus nih realnya. Jadi sehingga gue bisa punya sahamnya dan ikut nanti kalau misalnya kayak pemasaran lo naik atau dagangan lo bagus kan apresiasi investor terhadap harga saham lo kan juga baik kan. Sebenarnya Goto tuh ya sebenarnya kayak gini masalahnya ya. Itu tuh saham-saham startup ya itu kan banyak yang ngambil dari harga murah. Ya, banyak investor awal. Banyak investor awal yang udah ngambil dari harga murah. Yeah. Jadi kalau misalnya contohnya dia keluarin rilis laporan bagus ya, Bang. Minat retail masuk gede, sahamnya jadi liquid ya, jadi kesempatan investor lama buat cabut gitu ya. Ini ada likuiditas ya keluar aja gitu. Gua jualan harganya gak longsor gitu. Yang mending jadi kesempatan buat jualan nih. Jadi sebenarnya masalahnya ya karena harganya tuh banyak yang punya di bawah, jadi berat naik ke atas gitu. Kecuali emang ada something big gitu. Misalnya contohnya dual listing. Lalu ternyata di US nanti harganya emang laku secara valuasi tinggi gitu. Jadi ya yang tadinya mau jualan juga mikir ya. Tadinya ini di luar negeri laku segini ya, gue tungguin aja sampai di lokal laku sana gitu. Jadi mereka mikir-mikir jualan sekarang karena bisa mendapatkan cuan lebih besar gitu. Kalau dibiarin naik gitu ya. Masalahnya sebenarnya itu aja, saham-saham yang baru IPO terus saham-saham startup ini kan ya udah banyak yang megang di bawah. Makanya kejadiannya Bukalapak longsor kan sebenarnya gara-gara itu. Banyak udah megang dari harga murah ya, ketika listing ya guyur aja sowat. Gue nggak pasti walaupun jatuh harga IPO gue masih untung kok gitu. Nah, kalau dilihat nih ya Sobat Cuan, mungkin kalau bisa cek indeks teknologinya kan macam-macam nih ya. Ada Atik, Buka, Cash, DCI, Diva, Digital, Media Tama Maxima, DMMX, EDGE, MTech, NV, Galva, Goto, ada NC, ada Kios, Kren, ada Elmas. Banyak banget sih sebenarnya, mungkin ada kali ya 20-an lah ya. Nah, menurut lo ini akan seperti apa nantinya? Kalau dilihat dari level-level harganya sih lumayan sih, ada yang 50 perak ya nggak sih? Terus ada juga yang dihargai cukup tinggi sekarang di 4.000-an ya. Indo Sterling Teknomedia. Nah, ini kayak gimana nih? Ya, kalau lu pengen nyarinya yang Bagger 4, Bagger 3 gitu. Ya, lu nggak bisa ngarep dari Goto, MTech, Buka. Itu kan big cap, itu kan blue chipnya ya. Goto, MTech, Buka nggak bisa diharapin. Iya, lu nggak bisa harapin dalam waktu dekat itu bisa Bagger gede. Bagger 4, Bagger 5 berat. Itu kan blue chipnya ya, seperti biasa blue chip tuh agak susah kalau mau terbang tinggi gitu. Ya, kalau lu pengen misalnya ke depannya ada techno crash lagi, ya lu masuk ke small cap-nya. Small mungkin di luar MTech, Goto, Buka berarti. Ya, small cap-nya di luar itu. Nah, dari beberapa ini tuh ada yang tanda kutip digoreng ya.
Ada beberapa saham-saham teknologi yang digoreng ya, grup-grupnya Kresna biasanya. Oke. Tadi udah disebutin. Iya, ada DMMX, Diva. Ya, Itu biasanya karena satu sama lain megang sahamnya, gitu. Jadi misalnya DMMX megang saham Diva, Diva megang saham apalah gitu. Jadi secara laporan keuangan bagus semua gitu. Kayak contohnya Diva laporan keuangannya bagus mulu. Kenapa? Karena harga sahamnya naik gitu. Karena dia megang harga sahamnya DMMX misalnya. Jadi Diva megang saham DMMX, harga saham DMMX naik, laporan keuangan Diva untung gede gitu ya. Biasanya diputar-putar DM. Lu lihat aja barang-barangnya Kresna tuh. Ya, banyak yang teknologi NFCX lah, DMMX lah, apalagi tapi tuh. Sekali ketekan lumayan sih bro. Iya, sekarang lagi pada longsor-longsoran kan saham-sahamnya Kresna itu. Kerennya aja udah gocap sekarang. Kresna itu induknya. Tapi katanya sih lagi di itu tuh, lagi nyari investor katanya, gue nggak tahu ya. Ketemu dari dulu katanya nyari investor, udah gocap. Gue dengernya dari 70. Dari 70 sekarang udah 50. Gue denger rumor itu dari 70 katanya mau cari investor, sekarang udah gocap kagak ketemu. Mungkin nunggu bener-bener. Iya, nyari kagak ketemu. Gak ada yang ketemu katanya, atau gak ada yang mau. Kata sih emang nyari, tapi ya gak ketemu mau gimana gitu. Nah sekarang kan banyak banget mungkin sobat cuan yang nggak tahu deh posisinya nyangkut kah mungkin di sini, terus atau kepengen karena kan sektor rotation ya, mungkin nanti akan mampir lagi ke teknologi. Nah yang lo lihat kayak gimana? Ya masih lama lah mampir ke teknologi lagi. Ini inflasi apa namanya di USA The Fed naikin suku bunga mulu, Indo juga mau nyusul ya, berat lah. Biasanya yang misalnya saham-saham kalaupun manggung biasanya bukan yang dari indeks teknologinya, jadi dari indeks finansial tapi ada yang berbau iya gitu. Yang bawa digital gitu, atau media yang bawa digital gitu ya, yang bawa yang lain-lain yang bawa digital, bukan yang pure indeks teknologi gitu, kayak saham-saham digital saham-saham digital apa segala yang tekno. Yang manggungnya ada likuiditas yang masih oke sebenarnya itu gitu, bukan yang di isi indeks teknologi. Contohnya kayak saham-saham bank digital ya, kalau misalnya ketemu misalnya investornya cocok, RI apa segala, bisa terbang-terbangan lagi nanti Q3 Q4 gitu. Jadi sebenarnya yang enak dilirik ya kalau ngomong saham teknologi sebenarnya itu, bukan yang diisi indeks teknologinya. Yang ada istilahnya saham yang ada potensial bagger, digitalisasinya ya, gitu. Yang ada potensial baggernya gitu. Bukan saham-saham sektor teknologi. Jadi kalau disebut saham teknologi bangkit, akankah bangkit lagi, yang ditunggu apa? Ya kalau ada krisis lagi. Kita belum selesai loh dari krisis. Udah selesai kalau secara ekonomi. Sekarang ada inflasi. Kalau secara ekonomi lu mau ngomong sudah nggak itu lagi. Secara ekonomi. Iya, secara karena pandemi udah kelar gitu. Belum kelar juga sebenarnya. Sebenarnya udah mulai kelar ya, udah jadi endemi ya. Tapi ya kalau impactnya ke ekonomi udah nggak seberasa 2020 lagi. Berarti ya lu paling gampang kan lu lihat aja apa namanya sebagai percontohannya ya, itu kan banking ya. Dulu banking udah pulih labanya dari pasca pandemi, ya udah ekonomi udah mulai pulih, berarti apa roda mungkin udah mulai lagi muter. Pandeminya udah selesai jadi orang berpikir kayak ya udah back lagi ke yang ke yang pasti-pasti gitu kan. Iya, emang di saat-saat seperti ini enakan main yang pasti-pasti daripada lu berjudi di saham-saham teknologi. Mending yang pasti-pasti aja gitu. Kalau mindsetnya adalah futures, ini kan masa depan, mungkin sekarang masih belum gitu. Tapi nanti ketika digitalisasi grab the world, semuanya akan kalau selalu mau. Nah itu apakah itu momentum? Jadi artinya kalau lu siap hold sampai 15-20 tahun, masuk aja. Koto gitu. Kok selama itu? Iya, emang lu emang 20 tahun lama banget, emang, bro. Makanya emangnya digitalisasi 1-2 tahun kelar kagak. Itu angka belasan baru kelar, 10, 11, 12 gitu. Baru kelar, baru impact ke sahamnya baru 15 paling mungkin. Gitu. Beggar berarti kalau mau beggar nanti 10 iya, 20 udah tahun. Lama. Lu kalau lu ngomong beggar ya, Goto beggar. Sekarang market cap 300-an. Iya. Kalau dia beggar jadi 700-an. Berat enggak? Kalau dia beggar 3 jadi 900 atau 1000 T. Berat enggak? BBC aja baru kemarin sempat 1000. Iya. Gitu. Iya. Tolong. Ini manajemen Goto emosi banget kayaknya dia. Enggak emosi. Kalau pengen beggar simpan jangka panjang tapi agak risky, mending Bukalapak. Tapi ya gue nggak percaya Tapi market you know lah marketplace Bukalapak kayak gimana ya. Mereka betting on buka warungnya kan. Karena kita tahu Bukalapak marketplace nggak bisa bersaing.
Itu. Ya jujur aja nggak bisa bersaing Bukalapak Marketplace sama Shopee. Iya. Sama Tokped. Katanya ada yang mau listing juga katanya Blibli ya? Iya, Blibli katanya mau listing katanya tuh. mau listing. Iya. Cakep juga nanti kita Iya. bahas ya. Kalau Blibli masih mending itu, enak itu karena orang punya Jarum. You tahu lu tahu barang-barang Jarum itu. Benar. Barang-barang Jarum itu hot semua gitu walaupun Mantap ya. iya walaupun Mantap ya. misalnya nanti Beli-belinya masih rugi atau apa sebagainya. So, Jarum udah ada orangnya biasanya. Aman lah. Wah, udah ada dewa di belakangnya lah gitu. Kita tunggu nanti ya, kita akan bahas itu di Paham. Yang jelas thank you banget Sobat Cuan udah dengerin obrolan kita hari ini ya. Dipilah-pilih lagi lah ya kalau seandainya Sobat Cuan mau pilih salah satu saham dari indeks teknologi atau mungkin saham-saham yang memang agak lekat lah sama unsur digitalisasi, mungkin tadi yang di-mention sama Putra yang bakalan ikut ke swing naik gitu kalau seandainya ada hal-hal yang terjadi gitu secara real. Thank you banget ya Sobat Cuan. Jangan lupa dengerin kita di podcast kita di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify dan juga Anchor. Follow akun Instagram kita juga di @cuap_cuan. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuan. Dan kita juga tayang di CNBC Indonesia TV. Makasih ya Sobat Cuan. Mari pamit ya. Bye-bye. Bye.